Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Raflin, mahasiswa HTN Sains Santa Jambi, akan mempresentasikan proseding Seminar Nasional Staya Santa Jambi dengan judul Ketaatan Masyarakat Desa Rengas Bandung dalam Penerapan Protokol Kesehatan di Masa New Normal. 1. Pendahuluan. Berikut perkembangan kasus corona virus diserse COVID-19 data per tanggal 15 Oktober 2020 menunjukkan kasus terkonfirmasi positif di seluruh dunia sebanyak 38.2699 kasus dan total kematian 1.083.244 jiwa dengan angka kematian sebesar 2,9%. Kasus konfirmasi positif di Indonesia per tanggal 15 Oktober 2020 sebanyak 340.779 kasus dan total kematian 12.156 jiwa dengan angka kematian 3,5%. Sedangkan kasus konfirmasi positif di Provinsi Jambi sebanyak 863 kasus dan total kematian sebanyak 18 jiwa dengan angka kematian 0,02%. Meningkatnya kasus COVID-19 berdampak terhadap perekonomian hingga kesehatan dunia termasuk Indonesia. Pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh WHO dan PBB berdampak pada sektor kesehatan hingga perekonomian. Kementerian Kesehatan telah membuat protokol new normal di beberapa bidang. Secara bertahap, pemerintah mulai mengimplementasikan kebiasaan hidup baru atau new normal di beberapa wilayah sebagai upaya masyarakat dapat kembali produktif namun tetap aman dari corona virus diserse 2019 atau COVID-19 dengan tetap disiplin serta mematuhi protokol kesehatan di masa new normal. Berdasarkan fenomena di atas, maka saya tertarik meneliti dengan judul Ketaatan Masyarakat Desa Rengas Bandung dalam Penerapan Protokol Kesehatan di Masa New Normal. Penelitian ini dilakukan di Desa Rengas Bandung, Kecamatan Jambi Luar Kata, Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi. Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang beraktivitas seperti biasa tanpa memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku. 2. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan cross-seksional. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik positive sampling. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 40 orang, diambil dari 10 RT. Merupakan masyarakat Desa Rengas Bandung yang dipilih secara non-random. Pengambilan sampel dilakukan sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai 18 Oktober 2020 di Desa Rengas Bandung. Instrumen dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang disebar. Ini adalah kuesioner yang kita gunakan dalam penelitian. 3. Hasil. Tabel 1. Karakteristik responden. Dari variabel umur responden 18 tahun dengan frekuensi 2 orang, presentasi 5 orang. Umur 19 tahun 1 orang, presentasi 2,5%. Kemudian 20 tahun 10 orang, 25%. 21 tahun 24 orang, 60%. 22 tahun 2 orang, 5%. 23 tahun 1 orang, 2,5%. Jenis kelamin responden perempuan 36 orang, 90%. Laki-laki 4 orang, 10%. Pendidikan terakhir responden SMA 36 orang, 90%. Diploma sarjana 4 orang, 10%. Pekerjaan responden pelajar 36 orang, 90%. Wirausaha 3 orang, 7,5%. PNS 1 orang, 2,5%. Berdasarkan tabel 1 diketahui sebanyak 24 orang, 60% merupakan responden yang berusia 21 tahun dengan jenis kelamin terbanyak adalah perempuan sebanyak 36 orang, 90%. Dengan pendidikan terakhir, responden terbanyak adalah SMA sebanyak 36 orang, presentasi 90%, dan distribusi pekerja terbanyak adalah pelajar sebanyak 6 orang, itu 90%. Tabel kedua, kepatuhan dan pengetahuan menjaga jarak. Kepatuhan menjaga jarak yang patuh 29 orang, presentasinya 72,5%, yang tidak patuh 11 orang, 27,5%. Persepsi terhadap pelaksanaan menjaga jarak yang mengatakan sangat mudah ada 9 orang, 22,5%, cukup mudah 10 orang, 25%, yang mudah 12 orang, 30%, yang sulit 5 orang, 12,5%, yang sangat sulit 4 orang, 10%. Kemudian cara menjaga jarak yang benar
Ya 36 orang 90%, tidak 4 orang 10%. Berdasarkan tabel 2 di atas, diketahui sebanyak 29 orang 72,5% merupakan responden yang patuh menjaga jarak, di mana persepsi responden mengenai menjaga jarak itu mudah. Sebanyak 31 orang 77,5%, dan distribusi pengetahuan responden mengenai cara menjaga jarak yang benar sebanyak 36 orang, itu persentase 90%. Tabel ketiga, kepatuhan dan pengetahuan menggunakan masker. Variabelnya kepatuhan menggunakan masker. Yang patuh 29 orang, preferensinya presentasinya 72,5%. Kemudian yang tidak patuh 11 orang, 27,5%. Cara menggunakan masker yang benar, iya 37 orang, 92,5%, tidak 3 orang, 7,5%. Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa sebanyak 29 orang 72,5% merupakan responden yang patuh dalam menggunakan masker, dan distribusi pengetahuan responden mengenai penggunaan masker dengan cara yang benar sebanyak 37 orang atau 92,5%. Tabel keempat, kepatuhan dan pengetahuan mencuci tangan. Kepatuhan mencuci tangan, yang patuh 37 orang 92,5%, yang tidak patuh 3 orang 7,5%. Cara mencuci tangan yang benar, ya 30 orang 75%, tidak 10 orang 25%. Berdasarkan tabel 4 diketahui sebanyak 37 orang 92,5% merupakan responden yang patuh mencuci tangan, dengan distribusi pengetahuan responden mengenai mencuci tangan dengan cara yang benar sebanyak 30 orang atau 35%. Jadi keempat, pembahasan. Jadi hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa 27,5% responden tidak patuh terhadap anjuran untuk menjaga jarak, dan 10% responden menyatakan bahwa menjaga jarak sangat sulit dilakukan, serta 10% responden dengan pengetahuan menjaga jarak yang tidak benar. Pada penelitian sebelumnya diketahui bahwa ketidakpatuhan masyarakat terhadap anjuran menggunakan masker disebabkan karena faktor pengetahuan. Hal ini sejalan dengan penelitian lain yang menunjukkan adanya hubungan pengetahuan dengan menggunakan masker. Namun pada penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang tidak patuh menggunakan masker meski telah mengetahui cara menggunakan masker yang benar. World Health Organization (WHO) dan Kementerian Kesehatan RI telah menghimbau masyarakat untuk menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah, di tempat-tempat umum, dan di tempat pelayanan kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa 7,5% responden tidak patuh terhadap anjuran pemerintah untuk mencuci tangan, dan 10% responden mencuci tangan tidak dengan cara yang benar. Mencuci tangan dengan sabun adalah cara yang tepat sesuai dengan kesehatan, karena sabun dapat membunuh kuman atau virus yang menempel di tangan. Maka usaha yang paling sederhana untuk menegakkan pilihan hidup sehat adalah dengan gemar mencuci tangan. Usaha ini dianggap sepele, namun ternyata berkontribusi penting dalam upaya pencegahan COVID-19. Kebiasaan dalam mencuci tangan menggunakan air saja tidak cukup untuk melindungi setiap individu dari bakteri dan virus yang ada di tangan, apalagi mencuci tangan tidak di bawah air yang mengalir dan tidak menggunakan sabun. Kebiasaan tersebut harus ditinggalkan, dirubah menjadi lebih baik lagi dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan di bawah air yang mengalir sebelum dan sesudah beraktivitas. Yang kelima, kesimpulan. Berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa 1. Kepatuhan masyarakat dalam menjaga jarak sebanyak 29 orang, 72,5%. Yang kedua, persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan menjaga jarak itu sangat mudah, sebanyak 9 orang. 3. Pengetahuan masyarakat tentang menjaga jarak yang benar sebanyak 35 orang, 90%. Yang keempat, kepatuhan masyarakat dalam menggunakan masker sebanyak 29 orang atau 72,5%. Dan yang kelima, pengetahuan masyarakat menggunakan masker dengan cara yang benar sebanyak 70 orang atau 92,5%. Yang keenam, kepatuhan mencuci tangan sebanyak 37 orang atau 92,5%. Dan yang ketujuh, pengetahuan masyarakat tentang mencuci tangan dengan cara yang benar sebanyak 30 orang, jadi 75%. Keenam, saran bagi masyarakat sebaiknya patuh dalam penerapan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan sebagai upaya pencegahan penyebaran coronavirus DCC 2019 atau COVID-19. Terima kasih, itu yang bisa dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.